Kalau kita menanam satu jenis tanaman sepanjang musim, maka kita akan mendapati berbagai jenis hama dan penyakit pada tanaman tersebut. Bukan hanya satu dua, mungkin lebih banyak lagi. Seperti yang saya alami di sini, saya menanam cauliflower atau yang biasa kita sebut dengan bunga kol atau kembang kol. Dari awal musim kemarau sampai ini sudah musim penghujan, sudah memasuki awal musim penghujan dan akan memasuki masa kemarau lagi. Dan sepanjang musim ini, sepanjang tahun ini, tanaman bunga kol ini tidak habis dari kebun sayuran kita, dan ternyata hari demi hari saya mendapati lebih banyak lagi masalah yang timbul pada tanaman bunga kol yang saya pelihara atau yang saya tanam. Bisa dilihat misalnya ini salah satu contoh, ada tanaman yang tidak bisa tumbuh dengan subur, kerdil seperti ini, seperti di bonsai, tapi sudah sampai berbunga. Dan kemudian ada lagi serangan-serangan hama ulat yang tak kunjung reda, tidak pernah habis, selalu ada, satu hilang tumbuh lagi, satu mati tumbuh lagi, seperti itu. Dan ini juga salah satu hasil kerusakan yang diakibatkan oleh hama ulat. Kalau untuk hama ulat ini memang bisa dikatakan cukup banyak. Jenisnya sebenarnya tidak terlalu banyak, tetapi serangannya terus menerus. Mungkin ini disebabkan karena saya tidak menggunakan pestisida kimia, jadi penanganan hama ulat ini hanya dilakukan ala kadarnya dan menggunakan penyemprotan bahan-bahan alami. Kemudian tidak rutin juga, jadi serangan ulat khususnya itu seolah tiada henti, jadi tidak pernah berhenti. Ada yang sampai gagal panen, bunganya busuk, kemudian ada yang bunganya rusak, ada juga yang tidak sampai berbunga karena pucuknya hangus, baru mulai tumbuh bakal bunga tapi sudah kena ulat. Nah, untuk tanaman bunga kol ini sepanjang yang saya alami pada taman sayuran saya, itu yang paling banyak memang termasuk hama ulat. Jadi untuk penyakitnya saya rasa belum ada. Jadi kebanyakan serangan yang mengakibatkan kegagalan panen itu terjadi karena hama ulat, baik itu ulat yang dia memakan daun maupun ulat yang secara khusus dia memang suka memakan bunga. Nah, pada pagi ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat satu yang belum pernah saya dokumentasikan, yaitu hama ulat yang baru saja menetas, sekitar usianya sekitar 1 malam. Nah, di hadapan kita ini adalah bekas bagian daun yang rusak akibat dimakan oleh hama ulat yang baru saja menetas. Usianya kurang lebih 1 hari. Hama ulatnya usianya kurang lebih 1 hari, dan ini adalah akibat kerusakannya yang ditimbulkan seperti ini. Saya akan coba zoom, saya akan coba dekatkan supaya terlihat hamanya seperti apa. Nah, sayang sekali kamera saya tidak bisa mendukung sampai zoom yang lebih dekat. Jadi seperti ini bentuk kerusakannya seperti ini ya. Bisa dilihat, maaf.
Bisa dilihat di bagian ini ada putih-putih, bagian putih-putih. Nah, itu dia, ada bagian putih-putih itu adalah ulat yang bercampur dengan kotorannya sendiri. Nah, ini ada 2 bagian daun yang rusak parah dalam waktu 1 malam. Nah, ini penampakan hama ulat yang baru saja menetas, dan ini jumlahnya banyak ya, jumlahnya banyak. Kalau kita perhatikan secara lebih fokus, itu banyak sekali ulatnya. Jadi mungkin ada puluhan, mungkin ada ratusan mungkin ya, di 2 tempat, di bagian sini kemudian di bagian sini. Nah, ini saya coba tunjuk dengan ranting. Nah, ini pada bagian-bagian ini adalah isinya ulat ya. Ini isinya ulat banyak sekali. Kemudian ada lagi pada bagian ini juga ada. Kemudian yang di bagian sini. Nah, ini adalah salah satu serangan ulat yang masih berusia sekitar 1-2 hari ulatnya. Bisa dibayangkan pada usia sekecil ini sudah mampu merusak area atau bagian daun yang begitu lebar, dan apabila ini dibiarkan dalam hitungan hari mungkin akan sampai pada bunganya. Nah, maka dari itu kalau kita dalam kondisi penanaman di taman sayuran, ini bisa diatasi dengan memotong bagian daun ini, kita potong saja kemudian kita buang. Nah, seperti ini. Tetapi kalau dengan skala yang lebih luas, penanaman dalam skala produksi, ini harus dilakukan penyemprotan karena tidak mungkin bisa ditangani satu persatu. Kalau dibiarkan, satu ulat saja bisa merusak 1 pohon, apalagi sampai ratusan ulat. Nah, seperti itu ya kerusakannya. Ini belum sampai ke bunga memang, tapi ini kalau kita biarkan jelas besok saja sudah sampai ke bunga. Nah, kemungkinan besar untuk pokok yang satu ini, batang yang satu ini akan kita panen segera, karena memang ini sudah mekar juga, memang kerdil, dia kurang subur, jadi segini. Tapi untuk konsumsi sendiri cukup lumayan. Nah, itu adalah salah satu contoh hama ulat yang menyerang pada tanaman bunga kol yang kita tanam sepanjang musim. Kemudian ini ada satu juga. Nah, ini adalah ulat yang sudah menjadi kepompong, dan ini sudah dimusnahkan, sudah dipencet ini tadi. Nah, ini jadi dia membentuk, menggulung bagian daun seperti ini, kemudian dijadikan untuk kepompong. Ini ulat yang survive, dia ulat yang selamat dari analisa kita, dari penanganan kita, kemudian dia berubah jadi kepompong. Dan kalau tidak kita ketahui, satu kepompong ini nantinya bisa menghasilkan mungkin ratusan atau mungkin ribuan ulat. Jadinya setelah dia jadi kupu-kupu, dia akan bertelur lagi, kemudian dia akan tetap kembali ke sini dan memakan tanaman yang kita tanam di sini. Nah, itu tadi kalau tanaman yang kita tanam itu sepanjang musim, artinya tidak berganti dan rawan dengan serangan ulat. Bisa dikatakan ini adalah salah satu kejadian unik atau peristiwa unik yang memang harus saya dokumentasikan, karena untuk mengetahui serangan hama ulat yang baru menetas ini sangat gampang. Kita perhatikan saja daun-daunnya. Nah, kalau ada seperti ini adalah salah satu ciri serangan hama ulat yang harus segera ditangani. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita melakukan penanaman sepanjang tahun, jadi tersedia terus tanamannya seperti ini, seperti bunga kol ini, maka
akan semakin banyak kendala yang kita hadapi karena kupu-kupu penghasil ulat ini sudah hafal atau sudah paham tempat di mana dia harus meletakkan telur, yaitu di bagian-bagian tanaman kita. Dan kebetulan tanaman kita ini selalu ada, jadi dia selalu bisa berkembang. Nah, ini kondisi taman depan rumah yang kita miliki ya. Nah, di bagian sana juga masih ada beberapa batang bunga kol yang belum ditanam, belum dipanen maksud saya. Sebagian sudah kita panen, itu ada 1-2 yang kemarin sudah kita panen dan cukup bagus. Ada juga tanaman terong, lenca. Kemudian ini juga ada apa ini, buncis. Nah, ini yang super ya. Ini yang normalnya seperti ini ya, tanaman kembang kol, bunga kol. Perlu diketahui ini tadinya adalah tanaman dalam polybag, kemudian kita pindahkan ke dalam tanah, ke bedengan karena menghadapi musim kemarau kemarin. Oke, itu saja untuk update kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, dokumentasi ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pengingat untuk kita semua bagaimana kita harus bercocok tanam atau menanam untuk menghindari hama-hama yang selalu menyerang pada tanaman kita. Terima kasih sekali lagi telah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga jadi perhatian untuk kita semua. Salam hangat dari kami. Terima kasih.